Halo, selamat datang di Brian Airbrush. Kembali lagi bersama saya Eugenia. Episode kali ini saya akan membagikan tutorial cara epoksi untuk pemula. Masih banyak sobat airbrush yang menyepelekan cara epoksi ini. Terlihat mudah memang, tetapi masih menemui kendala seperti epoksi yang tidak kering, lama kering, ataupun lembek. Sehingga pada saat pengecatan warna banyak terjadi kendala seperti cat retak, cat mekar, sarang laba-laba, kulit jeruk, dan lain sebagainya. Yang intinya cat menjadi tidak rapi dan juga tidak bagus. Nah, untuk itu kami akan buatkan tutorial cara epoksi supaya kalian tidak akan menemui masalah lagi pada saat pengecatan. Simak videonya dan jangan di skip ya, supaya kalian tidak ketinggalan teknik dan tips yang akan saya bagikan. Hai, jangan lupa ya, tekan tombol subscribe, like, dan komen untuk kalian yang sudah menonton video ini, supaya saya juga semangat untuk memberikan tutorial dan tips serta trik untuk video selanjutnya. Selamat berkarya ya! Untuk tahap pertama, kalian boleh membongkar helm dan dalemannya seperti ini. Dan jika kalian tidak mau membongkar helm, kalian bisa menutupi dengan menggunakan selotip kertas seperti ini. Sebelum tahap amplas, kalian boleh mencuci helm menggunakan sabun atau deterjen untuk membersihkan sisa minyak ataupun kotoran yang menempel. Untuk tahap selanjutnya adalah amplas. Kalian boleh menggunakan amplas kering ataupun amplas basah menggunakan air. Dan amplas yang digunakan adalah amplas ukuran sedang dari 800 sampai 1000. Mengapa saya menggunakan amplas yang ukuran sedang? Karena dengan menggunakan amplas ukuran sedang lebih cepat dan mudah untuk membuka pori-pori permukaan helm. Kenapa saya tidak menggunakan amplas yang ukuran kecil? Karena amplas yang ukuran kecil akan merusak permukaan helm. Teknik amplas yang akan saya gunakan sekarang adalah teknik amplas basah menggunakan air seperti ini ya sobat, dan kita langsung gosok seperti ini. Setelah selesai diamplas, sekarang saatnya saya keringkan menggunakan lap. Sampai benar-benar kering. Sekarang saya akan mencampurkan epoksi, dan epoksi yang saya gunakan adalah epoksi 2 komponen. Perbandingannya 1:4. Ini adalah base-nya, dan ini adalah hardener-nya, dan ini thinner view 100%. Oh ya sobat, ini dia tipsnya. Untuk membuat epoksi supaya campurannya baik dan benar, kalian harus menggunakan gelas ukur supaya perbandingannya tepat. Banyak sekali sobat airbrusher
yang ketika membuat epoksi tidak menggunakan gelas ukur, hanya menggunakan perasaannya saja, sehingga epoksi jadi lama kering dan juga lembek. Hayo, siapa di sini sobat airbrusher yang ketika memakai epoksi hardenernya udah habis duluan, sedangkan base-nya masih banyak? Ngaku, senyum-senyum loh, bener kan? Sekarang saya akan mencampurkan hardener ke dalam base-nya. Lalu kita aduk ya sampai merata. Sekarang kita akan masukkan thinnernya ya ke dalam base-nya. Dan aduk sampai rata. Mengapa saya menggunakan thinner yang 100%? Karena base-nya ini sangat kental dan setiap merek itu berbeda ya. Sekarang mari kita masukkan epoksi ke dalam spray gun. Mari kita semprot. Setelah penyemprotan tahap pertama selesai, kita diamkan selama 5 menit. Setelah itu, kita semprot untuk tahap kedua. Oke sobat, sekarang sudah 5 menit. Sekarang saatnya saya semprot untuk tahap kedua. Setelah epoksi tahap kedua selesai, kita diamkan dulu selama beberapa jam. Dan untuk waktunya itu berbeda-beda tergantung dari merek epoksi tersebut. Tapi akan lebih baik jika kita diamkan semalaman atau seharian. Sobat airbrush, ini adalah helm yang sudah saya epoksi kemarin dan sudah saya diamkan 1 malam. Sebenarnya jenis epoksi yang saya pakai adalah jenis PU yang keringnya sangat cepat, tapi karena saya ingin hasilnya maksimal, jadi saya diamkan selama 1 malam. Ini hasilnya. Sebelum masuk ke cat dasar, ada baiknya kita cek epoksi di helm ini sudah kering atau belum dengan cara menekan kuku kita ke dalam helm. Jika tidak meninggalkan bekas, berarti epoksi sudah benar-benar kering dan bisa ke tahap selanjutnya, yaitu amplas dan cat dasar. Oke sobat, sekian tips cat dasar epoksi dari saya. Semoga apa yang sudah saya bagikan bisa bermanfaat buat kalian semua. Dan sobat airbrush tidak akan mengalami masalah dalam hal pengecatan lagi. Buat kalian yang ingin bertanya, bisa tulis di kolom komentar atau follow IG Brian Airbrush. Maju terus seni airbrush di Indonesia. Sekarang saya akan mencampurkan epoksi ini. Sekarang kita akan campurkan ya hardenernya ke base-nya.